wonten dawuh ngeten. An Fudail bin Iyad qala qiraatu ayat min kitabillahi ta'ala wal amalu biha ahabbun ilayya min an akhtamal qur'ana alfa marratin. La qiraatu ayat min kitabillahi ta'ala wal amalu biha ahabbun ilayya min an akhtamal qur'ana alfa marratin. Wong sing maca. Itulah salah satu tutorial kiai mukimat. Entah apa benar yang dikatakan orang bahwa kiai ini adalah kiai anyaran, karena di samping orang ini mencuat sebab isu nasab begitu ya, dan orang ini banyak sekali pernyataan-pernyataan serta bacaan kitabnya yang ngawur, seperti yang Anda saksikan sendiri. Jadi orang ini sok-sokan baca kitab atau baca teks bahasa Arab lah, gak usah baca kitab, karena yang dibaca itu belum tentu kitab begitu ya, pokoknya teks bahasa Arab. Karena terkadang orang ini membaca lewat HP atau bawa kitab, baru bisa dikatakan baca kitab. Bahasa teks begitu aja, bahasa teks bahasa Arab, baca teks bahasa Arab. Orang ini serampangan. Ini tokohnya padahal menjadi ketum PWILS Jatim. Ini tokohnya, baca kitabnya, baca teks bahasa Arabnya sudah ngaco begitu ya. Padahal di hadis-hadis itu banyak sekali lafaz yang serupa, atau jangan-jangan orang ini saking sibuknya bahas nasab orang lupa dengan mengaji. Katanya ngaji. Di hadis itu banyak kalimat yang serupa loh. Maksud saya kalimat yang serupa, tapi cara bacanya berbeda. Jadi orang ini membacanya dengan bacaan yang aneh begitu ya. Ya bisa dikatakan tidak sesuai dengan kaidah nahwiyah. Ini tokohnya, sekali lagi ini tokohnya. Ada juga nanti videonya dari mukimat kecilnya itu, dari ya katakan jongos-jongosnya lah. Boleh dong kami mengatakan jongos. Jadi gini ya, tokohnya saja ini sudah ngaco. Nah, setelah video ini ada tutorial juga dari jongos mukimat ini yang baca kitabnya juga semrawut. Baik, nanti bisa disimak juga itu video setelah ini. Simak sampai tuntas, sampai akhir. Simak dengan baik, dengan hati yang tenang ya, dengan pikiran yang bersih, netral. Kalau tidak netral, baik jadi pembenci ataupun pembela, ini tidak dibenarkan ya. Ada kepincangan di situ nanti dalam penilaian. Jadi kita itu harus netral. Benar, katakan benar. Salah, akui salah. Baik. Jadi Bapak Syekhul Rijal membaca teks bahasa Arabnya. Yang ingin saya tanggapi di sini adalah bacaan beliau yang mengatakan ahabbun. Jelas sekali itu. Ahabbun ilayya. Jadi sebelumnya dikatakan bahwa sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Syekhul Rijal, qiraatu ayatin, begitu ya, qiraatu ayatin min kitabillah wal amalu biha, membaca satu ayat dari Al-Quran dan mengamalkan satu ayat saja dari Al-Quran itu, ahabbun ilayya katanya. Jadi dibaca ahabbun ilayya, abadnya itu
dengan tanwin. Ini ngaco. Ini ngawur. Dan ini tidak sesuai dengan hadis-hadis. Padahal di hadis itu banyak sekali kalimat yang serupa. Ya. Baik. Ahabun katanya. Yang benar itu ahabbuh, bukan dengan tanwin. Karena ahabbu itu ini termasuk isim ghairu munsharif. Ya, ahabbu itu termasuk isim ghairu munsharif, artinya isim yang tidak menerima tanwin. Begitu. Jadi cara bacanya bagaimana? Qira'atu ayatin min kitabillah wal 'amalu biha ahabbu ilayya. Ahabbu, bukan ahabbun. Ini termasuk isim ghairu munsharif. Ada dua illat di situ, yaitu sifat dan wazan fi'il. Sifat dan wazan fi'il. Di hadis contohnya ada itu kalimat yang serupa. Misalkan ada hadis yang berbunyi begini. Banyak sekali hadisnya. Makanya ngaji. Sibukkan diri dengan mengaji, jangan sibukkan diri dengan membatalkan nasab orang, ngenyek orang. Baik. Dalam hadis dikatakan begini, la yu'minu ahadukum. Sabda Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih. Hatta akuna ahabba ilaih. Jadi bukan ahabban. Kalau ikut kaidah atau rumus dari Bapak Syekhur Rijal ini, maka hadisnya itu berbunyi hatta akuna ahabban ilaih. Tapi hadisnya berbunyi apa? Hatta akuna ahabba ilaih min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai saya, sabda Nabi, sampai Nabi Muhammad itu lebih ia cintai daripada anaknya sendiri, orang tuanya sendiri, bahkan lebih dicintai daripada seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Jadi teks hadisnya itu hatta akuna ahabba ilai, bukan ahabban. Maka sama. Jadi mestinya Bapak Syuri itu membaca qira'atu ayatin min kitabillah wal 'amalu biha ahabbu ilayya, begitu ya. Ahabbu, begitu. Bukan ahabbun. Baik. Jadi ini apa benar dikatakan orang ini anyaran, kiai anyaran atau kiai lawas tapi lupa mengkaji diri, membenahi diri, sibuk dengan ngurusi orang lain, nasab orang lain, korek-korek kesalahan orang lain. Baik, demikian. Simak video dari mukimat kerucunya ini yang juga serampangan. Jadi dari tokoh sampai ke kerucu-kerucunya itu serampangan. Simak baik-baik. Baik, kita akan melanjutkan menyimak pembacaan yang disampaikan oleh kerucu mukimat ini. Kalau tadi kan kita menyimak dari tokoh-tokohnya, sekarang kita simak bacaan kitab serta pemanaan kitab yang disampaikan oleh kerucu-kerucu mukimat seperti yang ada dalam video ini. Baik, jadi kami tertarik untuk menanggapi, meluruskan, untuk bisa menampakkan begitu ya, menggambarkan mukimat-mukimat ini, terkhusus pemilik channel ini, Zahwa Anjaliyah. Jadi kami sebutkan sebagai bentuk kejantanan, kejentelan itu kami sebutkan akunnya begitu, biar orang-orang bukan hanya mendengarkan dari kami semata tapi langsung merujuk kepada channelnya, apakah ya seperti itu begitu. Jadi kalau gentle sebutkan nama channelnya itu. Baik, jadi kami tertarik untuk kemudian mengkoreksi orang ini adalah karena orang ini bukan hanya menyalahkan
para habaib, ya mengkoreksi para habaib, tapi kiai pribumi tidak lepas dari kengawuran orang ini ya. Jadi orang ini bukan hanya menanggapi para habaib, tapi kiai pribumi, kiai Nusantara pun ditanggapi, disalahkan juga. Bisa Anda cek itu di videonya di channel Zahwa Anjali yaitu. Di situ ada Kiai Miftahul Akhyar, ada Gus Bah, ada Buya Yahya dan yang lain-lain banyak itu. Katanya mau mengangkat, memuliakan derajat pribumi, kiai Nusantara. Kiai pribumi Nusantara nggak lepas dari kritikan Anda. Ya, kenapa? Ya karena tidak masuk dalam kelompok mukimat. Kalau masuk dalam kelompok mukimat, dielu-elukan walaupun menyimpang, ngawur begitu. Dielu-elukan, ditinggikan. Tapi kalau nggak masuk kelompok mereka, walaupun katanya alim seperti apapun, tetap oleh mereka dikatakan. Ada itu banyak itu. Komentar-komentar para mukimat itu ya. Walaupun sealim apapun, sehebat apapun kealimannya, kalau masih mendukung habaib, berarti ilmunya tidak manfaat. Waduh. Ilmunya tidak manfaat. Jadi ukuran manfaat atau tidaknya ilmu itu bagi mukimat, versi mukimat ini ya, itu kalau masih membela habaib, nggak manfaat itu dah. Jadi walaupun orang itu sholat berjamaah, sholat, kewajiban agama dikerjakan, yang sunnah disempurnakan. Misalkan orang itu sudah semuanya amalan-amalan saja dikerjakan, tapi kalau masih cinta habaib, pro habaib, bela habaib, ilmunya nggak manfaat, versi mukimat. Baik, jadi ngawur serampangan dah. Baik ya, langsung saya tanggapi orang ini. Bagaimana? Apakah orang ini sehebat kritikannya? Ketika membaca kitab, apakah fasih? Oh, jangan fasih. Ya, mendekati fasih saja masih jauh. Bacaan kitabnya tidak fasih, kemudian ketika membaca ngawur serampangan, dan ketika memaknai itu juga serampangan. Jadi bacaan lafadznya sudah ngawur serampangan, memaknai yang dibaca itu juga serampangan, nggak sesuai. Baik, kita buktikan biar nggak terlalu banyak cincong ini. Ayo. Saya langsung baca teksnya. Wa ibaratuhu karamatul awliya'i musyahadatun la yumkinu inkaruha walladzina akiduhu wa nudayyiru Allah ta'ala bihi subutaha fi hayati. Baik, sampai sini sudah ngawur serampangan. Apa? Dia membaca wa nudayyinullah ta'ala bih. Yang benar itu wa nadinullah, dana yadinu dinan. Apa maknanya? Kita itu taat, ay ata'ah, nuti'u. Karena ini kebetulan fi'il mudhari dengan fa'il mutakallim ma'al ghair. Nudinu ay nuti'u Allah ta'ala bihi subutuha. Ini menjadi khabarnya alladhi isim mausulnya itu. Jadi maknanya nadinu ay nuti'u, bukan nudayyin. Kalau nudayyin itu bisa dicek di kamus itu. Itu maknanya adalah kita membiarkan orang itu dengan memeluk agamanya. Kita membiarkannya memeluk agamanya. Jadi nudayyinuhu, kita membiarkan orang itu memeluk agamanya. Jadi kita misalkan ada orang si A beragama Hindu. Kemudian kita mengatakan wa nudayyinuhu, kita membiarkan dia beragama sesuai dengan agama yang ia peluk begitu. Jadi membiarkan dia memeluk agamanya. Itu kalau dibaca nudayyinu. Nah, maka ini wah ngawur ini. Cobalah. Wa nudayyinullah ta'ala bih. Kita membiarkan Allah. Ini bisa kita membiarkan Allah di dalam agamanya. Kacau. Bisa kacau. Jadi yang benar bagaimana? Yang benar itu adalah wa nadinullah ta'ala bihi.
Kita itu taat kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah. Bihi, dengan alladhi. Walladhi na'taqiduhu, dan sesuatu yang kita yakini. Lagi-lagi di sini ya. Ketika orang ini memaknai ini ngawur serambangan. Bisa dicek itu, bisa Anda lihat videonya orang ini secara lengkap nanti. Jadi dia ini memaknai begini, walladzi na'taqiduhu, dan apa yang kami yakini. Kemudian dia mengatakan apa? Atas kuasanya Allah. Jadi makna kalau kata dia, kalau versi dia, wa nudayyinullah ta'ala bihi, atas kuasanya Allah. Dia mengatakan seperti itu. Jadi atas kuasanya Allah. Dimaknai atas kuasanya Allah. Dari mana makna atas kuasanya Allah itu? Padahal maknanya wanadinu yang ia baca salah menjadi wanudayinu, maknanya nadinullah ta'ala bi. Kita itu tunduk patuh kepada Allah bihi, dengan sesuatu yang kita yakini itu. Apa yang kita yakini? Subutuha, adalah tetapnya karamatul awliya. Jadi karamatul awliya itu kita yakini subut, sabit. Ya, begitu. Jadi walladzi na'taqiduhu, dan sesuatu yang kita yakini, wa nadinullah ta'ala bihi, dan kita tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengannya adalah apa? Subutuha, yaitu tetapnya karamatul auliya. Jadi bukan hanya musyahadah, karamatul auliya itu bukan hanya musyahadah, la yumkinu ingkaruha. Karamatul auliya itu bukan hanya disaksikan yang tidak mungkin dan tidak bisa diingkari, tapi karamatul auliya itu kita yakini dan kita tetapkan. Begitu ya. Kita yakini, kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya kita beragama Islam. Beragama Islam kan tunduk patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Kita beragama Islam adalah dengan kita menetapkan adanya karamatul auliya. Seperti itu maknanya. Bukan kemudian dimaknai walladzina taqiduhu wa nudayyinu, kata dia, wa nudayyinu Allah ta'ala bihi subutuha. Entah dia membaca subutuha atau subutaha, baik, karena ini masih subhat. Enggak, saya koreksi lah, masih subhat itu. Baik. Wa nudayyinu Allah ta'ala bihi subutuha. Apa yang kami yakini atas kuasanya Allah. Dari mana makna atas kuasanya Allah itu? Enggak ada lafaznya di situ. Kok kemudian muncul maknanya? Ini kan buat-buat. Apa dia translate dari Google atau dari baik ya. Ini secara lafaz salah, membacanya wa nudayyinullah ta'ala bihi. Maknanya pun juga salah. Di mananya apa? Atas kuasanya Allah. Baik. Sampai sini saja sudah ngawur serambangan. Ini masih satu baris ya. Masih satu baris yang ia baca itu. Ini sudah ngawur. Apalagi kalau dikoreksi habis itu. Wah, banyak kengawurannya ini. Nah, baik, saya ambil satu saja dah. Yang sangat mudah apa? Dia membaca baik di baris ke berapa ini? 1 2 3 4 5 6. Baik, 1 2 3 4. Ya, di baris ke-6. Ya. Ada lafaz itu wa yahjuna, kata dia. Dibaca wa yahjuna. Mana ada kata wa yahjuna? Yang benar itu wa yahujjuna. Jadi fi kuburihim yaquluna wa yashrabuna wa yusalluna wa yahujjuna. Hajja yahujju, haji. Hajjan, maksudnya begitu. Hajja yahujju hajjan. Haji itu maknanya. Bukan wa yahjuna. Ikut wazan apa wa yahjuna itu? Ngawur. Baik ya. Ini aja sudah ngawur, apalagi kalau di koreksi semuanya itu banyak sekali. Cuman ya biarlah, ini cukup dah sudah. Ya. Jadi seperti inilah model-model orang-orang yang suka mengkritik itu. Orang-orang yang suka menyalahkan ya berdasarkan, semuanya berdasarkan. Intinya berdasarkan ketidaktahuannya, kebodohannya begitu ya. Di samping ada visi dan misi yang terselubung begitu. Entah, wallahu a'lam kalau masalah itu. Wallahu a'lamu bihalihim wa bimuradihim. Allah Ta'ala yang maha mengetahui kondisi mereka dan apa maksud tujuan mereka itu.
Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Baik ya. Sekali lagi ini sudah cukup, walaupun masih banyak sekali yang kami sudah simak. Iya, kami sudah simak banyak sekali itu kengawurannya. Baik. Demikian, semoga hal ini bisa bermanfaat dan semoga kita semuanya dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk faham-faham yang menyimpang yang tidak sesuai dengan ajaran Ahlussunnati wal Jamaah. Jadi ini sebatas tutorial kengawuran keserampangan dari tokoh Mukimat, yaitu dalam hal ini Bapak Syekh Rijal dan kerucunya ini, yang mana orang ini sangat membela. Saya katakan seperti ini karena orang ini tidak terima saya kritiki Bapak Syekh Rijal itu. Bisa dicek di video-video saya itu. Baik. Jadi ini tutorial untuk menggambarkan kepada Anda ya seperti ini model-model orang-orang yang suka mengkritik. Ternyata dirinya sendiri yang ngawur serampangan begitu ya. Ngatain orang tapi dirinya sendiri yang bobrok. Baik, demikian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan diri kita semuanya, menjaga diri kita semuanya dari faham-faham yang menyimpang, tidak sesuai dengan ajaran Ahlussunnati wal Jamaati, yang tidak sesuai dengan ajaran ulama-ulama para pendahulu kita, para pendiri NU kita, ya, ulama-ulama, tokoh-tokoh kita yang terdahulu, yang lebih soleh, yang lebih alim, yang kapasitas keilmuannya jauh lebih tinggi dan ketakwaannya jauh lebih sangat-sangat tinggi daripada orang-orang yang sekarang ini. Baik, demikian. Hada minni wal afu minkum wallahu a'lam bis-shawab.